Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsyada man istafahu min ibadil lit ta'allumi wa ta'limi wa ja'alal ilma sababan najati wal fauzi bizulfa indal malikil adim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berikutnya ya di pagi ini tentang ilmu ya sebagai perhiasan yang kemarin kita lanjutkan. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Jadi ta'lam belajar sapa sira. Ya, kata belajar berarti yang kemarin berarti orang muslim perempuan maupun laki-laki adalah wajib, yaitu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Jadi ini kelanjutannya menangan taklam rupane taklam belajar sapa sira fa inal ilma mongko sak temne ilmu iku zainun dadi pepaes li ahlihi kedue wong kang duweni ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu berarti itu merupakan perhiasannya orang yang memilikinya. Bagaimana orang yang tidak memilikinya berarti dia tidak mulai perhiasan ilmu. Berarti tidak punya pengetahuan dan sebagainya. Wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Wa fadlun wong kang duweni ilmu. Wa fadlun wa inwanun likulil mahamidi. Wa fadlun kautlan utama. Wa fadlun lan utama wa inwanun lan dadi tetenger likulil mahamidi kedue pira kang duweni puji. Berarti belajarlah ya, sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi yang pemiliknya. Wa fadlun dan menjadi keutamaan dan tanda-tanda semua likulil mahamidi, tanda-tanda yang terpuji. Jadi seorang menjadi hebat di mata orang lain karena ia mempunyai ilmu. Dihormati orang lain karena dia mempunyai ilmu. Semakin mulia ilmu yang dia miliki, maka semakin terhiasi pula pemiliknya. Sehingga jauh dari kesesatan dan kesalahan. Ilmu ini merupakan sangat mulia. Ilmu adalah permata. Maka banyak orang yang mencari ilmu tidak mungkin mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Ilmu, ya, fa'inal ilma, ilmu merupakan sesuatu yang dicari oleh setiap manusia karena manusia disebut makhluk paling mulia bukan karena kekuatannya atau bisa dikalahkan dengan gajah, ya, bukan karena keindahan fisiknya, bukan karena ada lebih utama dari manusia tersebut. Manusia, wong, menjadi mulia karena mempunyai ilmu. Dengan ilmu itu manusia menjadi lebih kuat melebihi gajah. Dan karena ilmu pula malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Berarti kekuatannya manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Malaikat saja suruh sujud kepada Nabi Adam. Karena apa sebabnya? Karena Nabi Adam berilmu. Dia suruh memimpin menjadi khalifah di bumi. Nah, pada dasarnya kalau begitu eyang kita Nabi Adam sampai malaikat tunduk berarti kita diwajibkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi wa kullan ana sapa sira iku mustafidan kang ampreh faidah kullu yaumin ing dalem saben-saben dina. Tegese ahada golek ngilmu seperti itu ya. Ziyadatan ing tambah. Berarti
faedah mencari ilmu harus menambah ilmu setiap hari. Maka di kajian Nikmatul Mardiyah ini, ya kan, kajian untuk sementara malam dan pagi. Apabila salah itu nggak bisa, berarti saya sibuk dinas. Ya, insya Allah akan menjadi istiqomah. Yang penting kita kuliah yaumin zaidan. Kita menambah ilmu setiap hari. Minal ilmi sanging ilmu wasbahlan fi buhuril fawaidi ing dalam segarene pira-pira faedah. Ya. Minal ilmi sanging ilmu wasbah, ya. Wasbah lan ngelangi sapa sira fi buhuril fawaidi ing dalam pira-pira segarane pira-pira faedah. Berarti seperti orang mencari ilmu seperti di samudranya ilmu. Selalu nambah terus, ya. Karena apa? Setiap hari semakin nambah berarti semakin kebodohan kita semakin nampak. Ya kan? Wakun mustafidan kula yaumin ziyadatan, jadilah orang yang mengambil faedah ilmunya setiap hari. Dan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faedah-faedah. Jadi ilmu itu bagaikan hewan liar, ya. Bila tidak dijaga dengan baik, maka dia akan kabur lari. Sama dengan ilmu kayak jemparing, panah. Kalau tidak dimutolaah, kalau tidak dimurojah, ya akan cepat kabur. Maka seringkali dimutolaah dengan lambat laut akan menjadi hina. Ya, syaratnya itu wajib dengan mutolaah, diulang-ulang. Ya, murojaah, ya. Terus dihafalkan, dibaca sampai minimal 40 kali dalam satu bab. Ya, setelah itu jangan kita berpuas diri setelah mendapatkan menambah setiap hari, karena ilmu yang kita dapatkan seberapapun tingginya pasti akan lebih banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Maka kitab ini nanti bersanding dengan yang lainnya terus, nanti akan terkoneksi. Intinya apa? Seluruh kita setiap hari mencari ilmu kembali untuk makrifat kepada Allah. Berarti menambah ilmu, menambah ketakwaan kepada Allah. Ya, maka tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqqah belajar fikih sapa sira. Nah ini bagi pemula, bagi mukallaf harus belajar ilmu fikih, ilmu tauhid, ya. Fa innal fiqha mongko sak temne ilmu fikih, hada ilmu agama, ya. Iku afdalu qaidin, luwe utamane, ya kan? Luwe utamane qaidin kang nuntun, yaitu sebagai penuntun. Ilmu fikih ini sebagai penunjuk jalan kita, ya, sebagai penerang jalan ilal birri wa taqwa. Ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan takwa. Wa a'dalu qasidin lan luwe adil-adile kang adil. Jadi pelajarilah ilmu fikih, fa inal fiqh afdalul qaid. Pelajari ilmu fikih ada sebaik-baiknya penuntun jalan. Dasar, ya, maju ilal birri wa taqwa, menuju kebaikan dan ketakwaan, dan paling lurusnya sesuatu yang lurus, waqdalul qasid. Wal ilmu al-hadi wa utai ilmu fikih, ilmu itu ilmu al-hadi kang nuduhake ila sunanil huda, maring pirwa dalane pituduh. Huwa utawi al-hadi, ilmu al-hadi, ya, iku al-hisnu yunji, benteng kang bisa nyelametake min jami'i syadadi, saking pira-pira perkara kang abot. Jadi kalau orang yang sudah bersyahadat pada Allah, maka harus menguasai setelah ilmu tauhid, maka sudah menguasai ilmu fikih. Terutama ini yang pertama ada ilmu fikih. Bila orang beribadah kok tidak punya ilmu fikih, dia sholat bisa sholat tapi cara wudhunya tidak bisa, maka tidak sah, maka orang tersebut akan tersesat. Contoh lagi, dia ahli ibadah namun tidak mengerti cara bersuci, dia nyiprat-nyiprat kemana, ya kan? Sholat masih membawa najis, itu ada pedi-pedinya orang ibadah yang tidak bisa bersuci. Maka ilmu fikih ini adalah sebagai penuntun jalan, sebagai ilmu penuntun jalan. Ya dah? Lebih
lengkapnya lagi bahwa ilmu fikih secara takrif adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil melalui metode ijtihad dari para mujtahid. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang sangat penting ya, yang tadi disebutkan selain ilmu tauhid. Karena tanpa ilmu fikih ibadah yang kita lakukan tidak akan sah. Karena setiap hari kita dengan berhubungan dengan syariat harus berhubungan dengan ilmu fikih. Nah, setiap mukallaf, setiap orang Islam harus didasarkan hukum syariat dengan benar. Maka kita mengenal dengan mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, ya kan? Nah, dengan mengerti mazhab, ya, dengan mengerti kaidah-kaidah syariat, maka muamalah-muamalah yang kita kerjakan sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Ya, fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin, gitu ya. Fa inna faqihan mongko sak temene wong ngalim fikih. Jadi jenengan sudah menjadi alim fikih, mengerti hukum-hukum Allah secara syariat. Ya, ini baru satu pangnya, satu abang. Sudah ngalim, sudah warok. Fa inna faqihan mongko sak temene wong ngalim fikih wahidan kang suci mutawarian kang wirai, sudah mempunyai ilmu cabang fikih yang wirai. Berarti wirai itu apa? Sudah mengerti segala-galanya ya, melaksanakan betul dengan ilmu. Iku asadun luwih abot. Bagi sapa sing luwih abot iki? Berarti ada lawannya, yaitu ala syaitani ing atase atau mungguhe setan. Min alfi abidin saking, ya kan? Tinimbang sangke wong sewu wong kang ahli ibadah tapi bodoh. Paham ya? Jadi sesungguhnya orang yang faqih, orang yang warok, ya, lebih berat bagi setan asyadun iku saabot-abote nggodha wong 1000 ahli ibadah. Lebih mudah bagi setan membujuk, merayu, ya kan, untuk menghilangkan syariat dengan benar bagi orang yang bodoh 1000 dibanding melawan satu orang yang ahli fakih yang wirai. Saya perjelas kembali, ini sangat penting sebagai dasar. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin baiklah mereka. Ya, bukan menurut akal manusia, ya kan? Atau menurut si A si B. Ya, pengalaman si kita berdasarkan tuntutan agama yanfa'um anfa'um linas yanfa'um linas, ya. Khairun nasi anfa'um linas. Saapi-api yang menungso iku bisa memberi manfaat maring menungso liyane. Ya. Manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi itu lebih utama dari manfaat duniawi. Seorang yang ahli fikih mau mengamalkan ilmunya sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena tidak setiap manusia itu mengetahui hukum-hukum agama. Maka yang sudah mengerti ilmu fikih wajib menularkan ilmunya. Apabila seorang ilmu tidak menularkan ilmunya, itu ada seksanya paling perih nanti di api neraka. Karena apa? Ilmunya tidak bermanfaat. Itulah. Maka yang sudah mengerti ilmu fikih, ya kan, harus menularkan kepada saudara-saudaranya. Jadikan dirinya menjadi warok, bisa menularkan kepada yang lain yang membutuhkannya. Karena begini, setan itu sudah bersumpah kepada Allah akan menyesatkan, ya kan, menyesatkan seluruh Bani Adam. Karena setan adalah wujud nyatanya musuh kita. Ya, kalau kita tidak mengerti ilmu fikih ini, maka ibadahnya, cara tauhidnya, cara ibadahnya tidak sah. Ya, cara tidak sah.
dengan ini masih yang duniawi yang dohir ya, karena fikih itu adalah syariat berarti yang dohir. Dohirnya jenengan kena najis, maka tidak sah. Nah, ilmu fikih ini sebagai penunjuk jalan yang benar. Ya, nanti ada dilakukan lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Oke, saya lanjutkan kembali. Sudah siang belum? Ya. Satu lagi ya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwi al-judi wal bukhli wal hubni wal jiraati wa takaburi wa tawadu'i wal ifati wal israfi wa taqtiri wa khairiha. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wala yumkinu taharrur anha. Nah, ini terangkan besok kembali ya, sudah siang. Ya, semoga menjadi manfaat, barokah. Yang penting kita belajar fikih ya. Fikihnya kita sudah diajarkan, malam kita dari kitabnya fikihnya, yaitu kitab Safina sudah, Sulam Taufik sudah, ya kan? Takribnya sudah, ya kan? Kita sudah laksanakan. Terus tausihnya juga ada. Jadi fikihnya paling bawah dari fikih Safina, Sulam Taufik, takrib dan tausihnya sudah ada. Tinggal kita belajar dikit-dikit. Yang penting dari bangun tidur, ya kan, aktivitas sehari-hari maupun tidur kita laksanakan dengan ilmu fikih, ilmu syariat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana butuh ya kana tutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.